Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis perbandingan algoritma Minimax dan Monte Carlo Research atau MCTS dalam game Connect 4. Boleh di next. Oke, sebelumnya di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sahril Ahmad Yusuf, yang kedua ada Niko Gunawan Purba, ketiga ada Hilal Ramdhani, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Genta Minta. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian pendahuluan dan dasar teori. Fokusnya mengapa penelitian ini dilakukan dan pengenalan singkat kedua algoritma. Oke, boleh next lagi. Yang pertama itu latar belakang. Sejarah AI. Dimulai dari Deep Blue, itu catur yang menggunakan Minimax hingga AlphaGo yang menggunakan MCTS. Untuk masalahnya, Minimax kuat di permainan deterministik, tapi berat di komputasi kompleks. MCTS hadir sebagai solusi berbasis simulasi probabilistik. Untuk tujuan penelitiannya yaitu membandingkan efektivitas kedua algoritma ini secara head-to-head, khusus pada game Connect 4. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada algoritmanya. Yang pertama ada Minimax dengan alpha beta pruning. Pendekatannya deterministik atau pasti. Cara kerjanya mengeksplorasi pohon keputusan secara sistematis dan mengevaluasi posisi secara absolut. Yang kedua ada Monte Carlo Research atau MCTS. Pendekatannya probabilistik atau menggunakan peluang. Cara kerjanya yaitu menggunakan simulasi acak atau random sampling untuk memperkirakan nilai keputusan. Oke, next. Selanjutnya untuk metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Niko Gunawan Purba. Kepada Niko dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan satu metode penelitian. Fokusnya bagaimana sistem dibangun dan skenario pengujiannya. Pengembangan sistem game engine dibangun menggunakan JavaScript dengan aturan standar Connect 4 6 baris kali 7 kolom. Implementasi algoritmanya Minimax menggunakan alpha beta running plus transportation table. Sedangkan MCTS menggunakan 4 fase yaitu seleksi, ekspansi, simulasi, dan backpropagasi dengan kebijakan UCB. Nah, tools analisisnya itu menggunakan Python, library-nya itu Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, dan Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi. Nah, skenario pengujiannya, mode AI VSI atau Nerved. Tujuannya menghindari hasil seri abadi dan melihat variasi langka. Settingnya itu Minimax depth 4 versus MCTS 5000 iterasi. Sedangkan yang mode human PSA itu optimization. Tujuannya menguji ketahanan atau robustness melawan pola pikir manusia. Settingnya itu Minimax depth 8 versus MCTS 8000 iterasi. Baik, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen mode AI VSI yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sahril Ahmad Yusuf. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Hasil dari duel AI ini itu didominasi oleh Minimax ya, yang unggul dengan win rate 54,96% dibandingkan dengan MCTS yang hanya 41,49%. Dan untuk versus AI ini itu serinya itu sangat kecil ya. Jadi itu menandakan kedua AI bermain secara agresif
Nah, dalam sumber daya terbatas atau NERF dari versus AI ini, pencarian deterministik minimax itu lebih solid daripada simulasi acak dari MCTS. Next. Nah, untuk fenomena dalam permainan yang pertama kali dimulai itu minimax ya, itu sangat mematikannya dengan win rate 60% atau kemenangan yang tinggi, yang itu 60% yaitu mampu memanfaatkan inisiatif awal untuk membuat jebakan. Nah, dan MCTS itu sebagai player pertama atau yang jalan pertama itu kurang efektif ya, yang hanya meraih win rate 45%. Jadi MCTS itu sering gagal mengonversi keuntungan langkah awal menjadi kemenangan. Oke. Untuk efisien langkahnya, untuk rata-rata langkah dari kedua algoritma itu hampir sama. Untuk minimax itu 12,77 secara keseluruhannya, dengan MCTS yang 12,66 langkah. Ya, meski jumlahnya itu sama, tapi kualitas langkah minimax itu jauh lebih tinggi karena menghasilkan persentase kemenangannya yang lebih besar daripada MCTS. Itu sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu hasil AI versus human dan kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hilal Ramdhani. Adanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hasil dari AI versus human dan kesimpulan. Fokus dari bagian ini untuk membuktikan mana modal terkuat melawan manusia dan kesimpulan akhirnya. Boleh di next. Ini pertama ada hasil totalnya atau win rate-nya. Jadi minimax dengan depth 8 itu bisa dibilang bisa mendominasi manusia dengan angka yang cukup mutlak ya, yaitu di sekitar 90,59%. Hampir tidak memberi ampun pada kesalahan manusia. Sedangkan MCTS dengan 8 iterasi, dia cukup baik melawan manusia dengan win rate 64,85, namun memiliki tingkat kekalahan yang cukup signifikan ya, sekitar 34,2%. Dan temuan kami itu, MCTS rentan terhadap langkah intuitif manusia yang tidak terdeteksi dalam simulasi acaknya. Boleh di next. Nah, ini dari penelitian yang kita lakukan berempat, ada anomali data ya dari player keempat. Bisa dilihat di sini di diagramnya, di mana tingkat kemenangan MCTS itu bisa rendah sekali melawan pemain keempat ya. Yang disinyalir ini kelemahan MCTS itu dia kalah telak dengan loss rate 90,9% saat melawan pemain 4 yang bermain agresif. Sedangkan minimax ini cenderung stabil ya, dengan bisa mempertahankan win rate sekitar 54,5%. Jadi minimax itu lebih robust dan tahan banting ya, terhadap berbagai gaya lawan. Sedangkan MCTS itu bisa runtuh jika menghadapi strategi yang menjadi blind spot dari simulasinya. Boleh di next. Dan untuk kesimpulan akhirnya ya, mana minimax itu lebih superior ya. Minimax terbukti lebih unggul baik di mode AI ataupun mode human. Terutama di mode human itu sangat signifikan sekali ya. Dan ini tuh pengaruh dari karakteristik gamenya, karena Connect 4 itu game deterministik yang kompleksitasnya tuh terukur ya. Jadi ruang pencariannya terbatas. Jadi minimax yang menggunakan pendekatan deterministik itu di game ini secara teori memang lebih efektif dibandingkan MCTS yang menggunakan probabilistik. Dan untuk rekomendasi dari penelitian yang akan datang, mungkin untuk pengembangan agen cerdas pada game sejenis Connect 4 atau game-game tabel sederhana lah, minimax dengan alpha beta pre-running adalah solusi yang terbaik untuk kasus ini. Cukup sekian dari saya, sisanya dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.